Hai teman-teman, pernah nggak sih ngobrol sama orang dari budaya atau bahasa yang beda, terus malah jadi bingung? Meskipun pakai bahasa yang sama, kadang nyambungnya tuh susah. Nah, itu kita sebut hambatan bahasa. Di video ini kita bakal bahas gimana sih cara ngatasin hambatan bahasa biar komunikasi tetap lancar walaupun beda budaya. Langsung aja yuk kita mulai. Hambatan bahasa yaitu kendala atau kesulitan yang muncul ketika orang dengan bahasa berbeda berkomunikasi satu sama lain. Hambatan ini dapat mengakibatkan kesalahpahaman, frustasi, dan kegagalan dalam berkomunikasi. Bentuk-bentuk hambatan bahasa. Yang pertama, ada perbedaan bahasa. Kalau kita ngobrol sama orang yang beda bahasa, otomatis susah nyambung dong, karena masing-masing gak ngerti apa yang diucapkan satu sama lain. Yang kedua, kesalahan terjemahan. Misalnya, kita pakai aplikasi terjemahan, tapi hasilnya malah kacau dan pesannya gak nyampe dengan benar. Terjemahan yang salah bisa bikin pesan kita jadi beda arti. Yang ketiga, istilah khusus. Kadang kita pakai istilah teknis atau jargon yang cuma dikenal di bidang tertentu. Ini bisa bikin bingung orang yang gak biasa sama istilah itu. Contohnya kabita, mamala, kehel, nyelkit, babari. Itu semua kan bahasa Sunda yang gak semua orang paham artinya. Selanjutnya yang keempat, aksen dan dialek. Walaupun kita pakai bahasa yang sama, beda aksen atau beda dialek kadang bisa bikin kata-kata jadi terdengar asing. Misalnya, orang Prancis berbicara Inggris, itu bisa bikin bingung orang Inggris itu sendiri karena perbedaan aksen dan nada bicaranya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bentuk-bentuk hambatan bahasanya apa aja. Nah, sekarang kita akan bahas gimana sih cara ngatasin hambatan bahasa. Yang pertama, gunakan bahasa sederhana. Hindari kata-kata yang ribet atau istilah teknis. Pakai kalimat yang mudah aja biar dipahamin pesannya dengan jelas. Selanjutnya, belajar dasar bahasa lokal. Coba pelajari beberapa kata dasar dari bahasa lawan bicara kita biar bisa kasih kesan positif dan membantu komunikasi. Lalu yang ketiga, ada gunakan gestur nonverbal. Bahasa tubuh atau gerakan tangan bisa membantu menjelaskan pesan, tapi hati-hati ya, karena makna gestur bisa beda-beda di tiap budaya. Lalu yang keempat, memanfaatkan teknologi terjemahan. Aplikasi penerjemah bisa membantu banget, tapi pastikan untuk tetap cek ulang karena nggak semua terjemahan itu langsung tepat. Lalu yang kelima, klarifikasi dan parafrase. Minta lawan bicara untuk mengulang atau merangkum apa yang mereka pahami. Ini bisa bantu memastikan pesan kita nyampe dengan benar. Yang keenam, gunakan juru bahasa. Kalau situasinya penting atau kompleks, pakai jasa juru bahasa bisa jadi solusi yang aman biar nggak ada miskomunikasi. Biasanya cara ini digunakan pada saat diplomasi atau hubungan internasional antara negara A dan negara B agar tidak terjadi miskomunikasi dan terjadinya konflik. Gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat.